Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabu'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Ushulus Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di pokok yang pertama, itu ikhlasuddini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama, amalan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu untuknya. Baik. Wa bayan wa dhiddihi alladhi huwa syirku billah, dan penjelasan tentang lawan dari ikhlas yaitu syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kan, hadza huwa al-mu'taraku bainal anbiya'i wa bainal umam. Ini adalah al-mu'tarak. Ini adalah titik perselisihan, ya, antara para nabi dan umat-umat mereka. Jadi para rasul, para nabi dan rasul diutus untuk menetapkan perkara ini, yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Fal anbiya'u yuriduna ay yusahhihu hadzal asla. Para nabi dan rasul itu menginginkan untuk membenarkan, memperbaiki perkara pokok ini. Alladzi khalaqallahu al-khalqa min ajlih. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk jin dan manusia untuk tujuan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa rabata sa'adatahum bihi, dan Allah mengikat kebahagiaan mereka dunia, alam barzah dan di akhirat dengan perkara ini, itu ikhlas, ikhlasuddin lillah. Maksudnya kalau kita ingin bahagia dunia, alam barzah, akhirat, maka miliki ini. Miliki al-ikhlas. Kemudian saya ingatkan, walaisal muhimmu annal insana yasumu wa yusalli wa yukthiru minal ibadat. Bagi seorang hamba, yang paling penting bukanlah dia salat, puasa, memperbanyak ibadah. Itu laisal muhim, itu bukan perkara yang paling penting. Ya, dia yang penting dia salat, yang penting dia puasa, yang penting dia ibadah, itu bukan perkara yang paling penting. Akan tetapi kata Syekh, al-muhimmu al-ikhlasu. Yang paling penting bagi dirinya bagaimana dia ikhlas dalam ibadah-ibadah tersebut. Jangan pikir hidup ini betul, yang penting beribadah. Kita hidup ini dicipta untuk beribadah. Yang dia pikir mewujudkan ibadah tersebut saja. Dia tidak pikir ini ikhlas atau tidak, sesuai dengan tuntunan Nabi atau tidak. Tak boleh. Ya, sekedar sholat saja, puasa saja, haji, umroh saja. Tidak seperti itu. Yang paling penting adalah al-ikhlas. Ini al-muhim, ini yang paling penting, ikhlas. Karena itu ini catat baik-baik. Faqalilum ma'al ikhlas khairun min katsirin ma'adamil ikhlas. Qalilun, sedikit amalan bersama keikhlasan itu khairun, lebih baik daripada banyak dari amalan tapi tidak ikhlas. Ya, seorang salat, ya, siang dan malam bersedekah dengan hartanya, mengamalkan amalan-amalan soleh, tapi tanpa keikhlasan, maka apa kata Syekh? Fala faidata fi amali. Maka tidak ada faedah, tidak ada manfaat dalam amalannya. Ya enggak? Biar amalannya dia lakukan ini dan itu dari amalan-amalan soleh, tapi kalau tidak ikhlas bagaimana? Tidak ada faedahnya. Bahkan bisa jadi musibah dan bencana bagi dirinya, karena itu dosa. Ketika seorang tidak ikhlas dalam mengamalkan sebuah amalan, berarti dia terjatuh dalam kesyirikan, syirik akbar atau asghar. Yang paling minimal asghar, dari riya misalnya, ingin dipuji, ingin didengar, ingin dunia, itu sudah dosa besar. Paham ini? Ya, bukan berarti aman, tidak ikhlas aman ji. Tidak. Malah itu musibah. Kemudian kata Syekh, wal ikhlasu ma'nahu, ikhlas artinya tarkus syirki.
Ikhlas artinya adalah meninggalkan kesyirikan. Wa ifradullahi jalla wa ala. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, dalam ibadah. Di sini beliau nampakkan dua rukun la ilaha illallah, an-nafy wal isbat. Yang pertama tarku syirki. Ini kita nafikan, kita tinggalkan kesyirikan. Sedikit pun, kecil besar. Paham ini? Syirik dan uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat kita tinggal. Wa ifradullah jalla wa ala bil ibadah. Ini kita kisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. La ilaha illallah. Di sini baru terwujud tauhid, ikhlas. Baik. Bisa dipahami? Oleh karena itu di sini beliau sebutkan, perhatikan, contoh nyata dari buah keikhlasan. Perhatikan, ammal ladzi yukhlisu amalahu lillah. Adapun orang yang mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah, fa hadza huwas sa'id. Inilah orang yang berbahagia dunia, alam barzakh, akhirat. Walau kana amaluhu qalilan, walaupun amalannya sedikit. Jadi kita jangan hanya memperbanyak amalan tapi tidak memperhatikan ikhlas. Bahkan sini kata Syekh, orang akan meraih kebahagiaan di dunia, alam barzakh dan di akhirat itu dengan keikhlasan, walaupun amalannya sedikit. Perhatikan, faqalilun minal amali ma'al ikhlas fihi al-khair wa fihi an-najah. Sedikit dari amalan tapi jika disertai dengan keikhlasan maka padanya terdapat kebaikan yang sangat luar biasa besarnya dan terdapat an-najah, keselamatan. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, wa hadithul bitaqati la yakhfa. Hadis al-bitaqah itu tidak samar lagi untuk kita. Kisah seorang yang didatangkan nanti pada hari kiamat dengan membawa 99 catatan dosa. 99 lembar catatan dosa. Yang mana satu lembar catatan dosa itu sejauh mata memandang. Penuh dengan catatan dosa. Ini satu. Dan dia bawa 99 catatan dosa. Paham ini? Ini catatan dosanya. Dia sudah pasrah, sudah putus asa. Ternyata didatangkan amalan solehnya, amalan kebaikannya dalam bentuk satu kartu kecil. Bitokoh itu seperti KTP, SIM, itu bitokoh. Ya, paham ini? Satu kartu kecil, yang mana di dalam kartu kecil di situ tertulis apa? Kalimatul ikhlas. La ilaha illallah. Paham ini? Ternyata pas ditimbang, kalau kita hitung-hitung, dilihat saja, apa gunanya ini satu kartu kecil dibanding 99 lembar catatan dosa yang satu lembar saja sejauh mata memandang. Ternyata pas ditimbang, lebih berat satu kartu kecil ini. Inilah keikhlasan. Sedikit amalan tapi ikhlas, itu padanya terdapat kebaikan yang luar biasa. Keselamatan untuk seorang hamba. Paham ini? Ini syahidnya. Ini beliau tidak sembarangan mengambil kesimpulan. Dari awal beliau ingatkan. Yang penting bagi kita adalah ikhlas. Bukan sekedar yang penting salat, yang penting salat, yang penting puasa, yang penting haji, umrah, yang penting bersedekah, beramal. Tidak. Yang paling penting adalah ikhlas. Ya. Apa yang kita sebutkan penting juga karena itu kewajiban. Tapi jangan lupa ini dasarnya, pondasinya. Ya. Paham ini? Baik. Bisa dipahami? Itu syahidnya. Inilah ikhlas, kata Syekh. Menjelaskan tentang hadis bitaqah ini. Inilah ikhlas. Fahuwa, orang tersebut, laki-laki yang disebutkan dalam hadis bitaqah tersebut, maqalaha mujarrada lafzin. Itu tidak sekedar mengucapkan la ilaha illallah, sekedar lafaz di lisan saja. Karena kalau lafaz di lisan saja tidak ada gunanya. Lafaz di lisan saja, hatinya meyakini bahwasanya ada yang bisa disembah selain Allah. Perbuatannya juga mendustakan ucapannya. Ya, dia pergi berdoa, beribadah kepada selain Allah, tidak ada gunanya. Paham? Wa inna maqalaha arifan bimaknaha.
mu'taqidan bima dallat alaihi. Jadi orang ini di dalam hadis bitaqah tersebut itu dia mengucapkan la ilaha illallah, itu arifan bimakna, betul-betul memahami makna dari la ilaha illallah tersebut dan meyakini apa yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Walakinnahu mata qabla ayyatamakkana minal amal, akan tetapi dia meninggal sebelum dia memungkinkan untuk beramal. Jadi amalan solehnya hanya itu, la ilaha illallah tersebut. Setelah itu meninggal. Tidak ada amalannya kecuali hal tersebut. Catatan dosanya 99 lembar. Coba lihat. Kalah dengan satu bitokoh ini. Bisa dipahami? Kata Syekh, ini saja yang amalan solehnya hanya satu kartu kecil. Ikhlas karena Allah. Selamat. Iya. Masuk surga, selamat dari neraka. Lebih berat timbangan kebaikannya daripada kejelekannya. Fa kaifa billadzi indahu a'malun katsiratun salihatun wa khalisatun wajhillahi azza wajalla. Itu saja yang satu bitokoh saja, satu kartu kecil saja amalan solehnya yang ikhlas karena Allah bisa selamat. Maka bagaimana lagi orang yang memiliki amalan-amalan yang sangat banyak, amalan-amalan soleh, ikhlas untuk mengharap semata wajah Allah. Ini berarti apa? Lebih besar lagi peluang dia untuk selamat. Coba lihat. Inilah keikhlasan. Ya, jangan anggap remeh ya. Inilah pokok pertama yang beliau akan jelaskan. Itu dari usulus sittah. Bisa dipahami? Jadi amalan yang disertai dengan keikhlasan, walaupun dia sedikit, kecil, itu Allah Subhanahu wa taala kadang menyelamatkan seorang hamba dengan hal tersebut. Mengampuni seluruh dosa dan kesalahannya. Ya, walaupun amalannya sedikit, tapi sebaliknya, walaupun amalannya besar, amalannya banyak, menggunung, ya, paham ini? Tapi tidak ada keikhlasan, maka tidak ada gunanya. Ya, oleh karena itu orang-orang kafir, walaupun mereka punya amalan-amalan kebaikan, ya, mereka bersedekah, bantu orang begini, tapi tidak ada yang dihitung. Ya, berbakti sama orang tuanya, dirawat orang tuanya, dikasih enak-enak, tidak ada dihitung. Kenapa? Tidak ada keikhlasan, bahkan tidak ada tauhid. Ya, bisa dipahami? Baik. Kemudian wa bayanul dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Perkara pokok yang pertama dan penjelasan tentang lawan dari ikhlas tersebut itu kesyirikan kepada Allah. Apa kesyirikan? Asyirku huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi azza wajalla. Memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti kadzabhi wan nadri wad du'ai wal istighosati dan yang lainnya, seperti menyembelih, nadar, doa, istighosa. Ini kesyirikan. Paham ini? Perhatikan. Inilah kata beliau, hadza huwa syirk. Wa syirkul maqsudu huna huwa syirku fil uluhiyah. Kesyirikan yang dimaksud dari pokok yang pertama sini wa bayanu syirk wa bayanu dhiddihi alladhi huwa asyirku billah. Syirik yang dimaksud di sini adalah syirik dalam uluhiyah. Karena kenapa? Syirik dalam rububiyah, asma wa sifat itu secara global itu sedikit. Ya. Tidak ditemukan kecuali sedikit saja. Ya. Baik. Bisa dipahami? Kemudian kata Syekh wa kaunu aktsaril Qur'ani fi bayani hadzal asli. Dan keberadaan kebanyakan Al-Qur'an itu menjelaskan perkara pokok ini. Min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Dari arah-arah yang beraneka ragam. Ya, bentuk-bentuk penjelasan yang berbeda-beda yang bisa dipahami oleh orang yang paling bodoh dari orang umum sekalipun. Kita baca sini ada ucapan siapa? Taib. Ibnul Qayyim sini yaqulu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Berkata al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Perhatikan. Ini nas dari beliau. Al-Quran seluruhnya itu membahas tentang tauhid.
Li'annahu imma amrun bi'ibadatillahi wa tarki syirk. Karena isi dan kandungan dari Al-Quran entah dia perintah untuk beribadah kepada Allah, perintah untuk meninggalkan kesyirikan, wa imma bayanun li jazai ahli tauhidi wa jazai ahli syirik, atau entah Al-Quran tersebut berisi tentang penjelasan, ya, balasan untuk ahli tauhid dan balasan untuk ahli syirik dunia alam barzakh akhirat, wa imma fi ahkamil halal wal haram wa hadhihi huququt tauhid, atau entah Al-Quran itu menjelaskan tentang hukum-hukum halal dan haram, dan ini merupakan hak hukukut tauhid, hak-hak tauhid. Wa imma qasasun 'anir rusuli wa umamihim wa ma hasala bainahum minal khusumati wa hadza jazaa'ut tauhid wasyirk. Atau entah Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah tentang para rasul dan umat-umat mereka, dan apa yang terjadi di antara mereka dari perselisihan. Kita saya sebutkan tadi, titik perselisihan antara para nabi dan rasul dengan umatnya apa? Perkara tauhid. Ya, ini titik perselisihan. Ya, mereka sampai berpecah karena perkara ini. Para nabi dan rasul mengajak mereka untuk bertauhid, mereka tidak mau. Mereka tidak mau. Al-Quran menceritakan kisah-kisah tersebut tentang para rasul dan umat-umat mereka. Dan ini merupakan balasan untuk tauhid dan syirik. Sudah sering kita lewati ya, bagaimana Allah menyelamatkan para nabi dan rasul beserta umat-umat mereka yang beriman, yang bertauhid, dan membinasakan kaum mereka yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak mau meninggalkan kesyirikan. Binasa. Itu di dunia, belum lagi di akhirat. Jadi kata saya sini, fal Qur'anu kulluhu tauhid. Al-Quran seluruhnya tauhid. Min awalihi ila akhir. Dari awal sampai akhir semuanya tauhid. Tapi anehnya, wa ma'ahada, bersamaan dengan ini, Al-Quran seluruhnya tauhid dari awal sampai akhir. Mereka membaca Al-Quran, wahum muqimuna ala syirkil akbar. Dalam keadaan mereka berada di atas syirik akbar. Padahal mereka baca Al-Quran. Aneh atau tidak aneh? Mereka baca Al-Quran siang dan malam. Bahkan mereka hafal Quran. Tapi bersama dengan itu mereka melakukan syirik akbar. Wa yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi wala ya'maluna biha. Tapi tidak mengamalkan makna dan kandungan la ilaha illallah. Hum fi wadin, mereka berada di sebuah lembah, wal Qur'anu wala ilaha illallah fi wadin akhar. Mereka berada di sebuah lembah, Al-Quran dan la ilaha illallah berada di lembah lain. Ini ungkapan, ya, lembah satu, lembah yang lain, maksudnya apa? Sesuatu yang tidak sejalan. Sesuatu yang tidak sejalan. Mereka di sebuah lembah, Al-Quran dan la ilaha illallah di lembah yang lainnya. Padahal mereka membaca Al-Quran. Tapi bersama dengan itu mereka melakukan syirik akbar. Ya, melakukan syirik akbar. Bisa dipahami? Ya, apa yang mereka ucapkan, lafadzkan kalimat tahlil la ilaha illallah bahkan sampai ratusan kali, ribuan kali. Mereka membaca Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran di kuburan. Bersama dengan itu mereka terjatuh dalam syirik akbar. Kenapa? Karena mereka tidak paham apa dari makna dan kandungan Al-Quran, yang semuanya berisi tentang tauhid. Ya, paham? Baik. Lau tas'alu wahidan minhum. Seandainya kamu tanya satu dari mereka, ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Apa dia bilang? Laqala laka la adri. Dia pasti akan berkata kepadamu, tenana kuasin. La adri, saya tidak tahu. Ana lam ata'allam, saya belum belajar. Wa naqulu lahu idzan anta taqulu la ilaha illallah wa la ta'lamu ma ma'naha. Hal hadza yaliqu bil muslim? Maka kita katakan kepada orang tersebut, kalau begitu kamu mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan kamu tidak paham maknanya. Apakah ini layak untuk seorang muslim? Apakah ini pantas bagi seorang muslim yang dasar pondasi agamanya adalah la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak paham maknanya? Bisa dipahami? Ya, ini ya, pokok yang pertama. Kemudian kata Syekh, kita lanjut sedikit. Kemudian tsumma sara ala aktsaril ummati ma sara. Kemudian terjadilah atas kebanyakan umat ini apa yang terjadi.
Apa yang terjadi? Adhhara lahumus syaitanu al-ikhlasa fi surati tanakkusis salihina wat taqsiri fi hukukihim. Syaitan menampakkan kepada mereka, kebanyakan umat Islam ini, syaitan menampakkan kepada mereka keikhlasan itu dalam bentuk meremehkan, merendahkan orang-orang soleh. Dalam bentuk taksir, kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Coba baca keterangan Syekh Shalal Fauzan, ini bagus sekali untuk memahami kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas. Perhatikan, kata Syekh, idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, pada kebanyakan yang orang-orang ini, la tad'ul makhluqin, jangan kalian berdoa kepada makhluk, wala tastaghitsu bihim, jangan kalian beristighosa kepada makhluk, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah, wastaghitsu billah, beristighosalah kepada Allah, was'alullah, mintalah hanya kepada Allah, wa tawajjahu ilallah, mengarahlah hanya kepada Allah, wala tatawajjahu ilal quburi wal amwat, jangan kalian berdoa mengarah kepada kuburan-kuburan dan orang-orang mati. Ini kita bilang sama mereka. Ya, ini kita sampaikan, kita dakwakan kepada mereka. Apa mereka bilang? Kata Syekh, yaqulun, mereka akan berkata, anta tatanakkasul awliya. Kamu kalau begitu berarti kamu telah meremehkan, menghinakan para wali. Haula'il awliya'u qadruhum indana an nujillahum wa nahtarimahum wa nahtifa bi asma'ihim. Kata mereka, para wali ini itu kedudukan mereka di sisi kami muliakan mereka, ya, kami hormati mereka, dan kami panggil nama-nama mereka. Nah ini coba lihat. Jadi ketika kita mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, syaitan menampakkan kepada mereka ini bentuk penghinaan, pelecehan, perendahan kepada orang-orang soleh. Coba lihat. Ya. Paham ini? Wa hadza qadruhum fa anta tatanaqqasuhum wa la ta'tarifu bi fadlihim. Kalau kamu begitu, ya kita ajak dia untuk mentauhidkan Allah, tidak berdoa kepada makhluk, tidak meminta kepada makhluk, istighatsah kepada makhluk, katanya kamu sudah meremehkan mereka dan tidak mengakui keutamaan mereka. Hakadza yaquluna li du'atit tauhid. Inilah ucapan mereka yang mereka lontarkan kepada para dai yang mengajak kepada tauhid. Ya enggak? Ini datang membawa agama baru. Ya Firman, agama baru. Kata ini selalu maki ya 10 tahun maki ya, bilangan tahun kita begini dari nenek moyang. Kamu datang membawa agama baru. Coba. Paham ya? Kamu sudah merendahkan berarti orang-orang soleh, para wali dan seterusnya. Maka kita katakan kita cinta kepada orang soleh. Kita cinta kepada wali-wali Allah. Kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Walakin akan tetapi kita tidak memberikan kepada mereka sedikit pun dari hak Allah Subhanahu wa taala. Wala nu'tihim syai'an minal ibadah. Kita tidak memberikan sedikit pun kepada mereka sedikit pun dari ibadah. Kenapa? Li'annaha laysat haqqan lahum. Karena ibadah tersebut itu bukan hak mereka. Lagi pula wahum la yardawna bihadza. Kalau memang betul dia orang soleh, betul dia wali Allah, ketika kalian beribadah kepada mereka, menyerahkan ibadah kepada mereka, pasti mereka tidak akan ridha terhadap hal tersebut. Pasti marah. Ya, punatalla saya, ya, seandainya dia hidup, ya, kamu sembah mereka, berdoa, itu pasti marah. Pasti. Kalau memang dia orang soleh, kalau memang dia wali Allah, pasti marah. Yang kamu orang meninggal sudah. Ya, mati ngasem, ya. Nah, syaitan nampakkan, oh ini kamu sudah remehkan kalau kamu tidak berdoa kepada mereka. Terakhir, wa adhhara lahumus syirka billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Ini terakhir. Syaitan balik dan syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan kepada Allah. Syaitan nampakkan dalam bentuk mahabbatis salihin. Kalau kamu datang kepada kuburannya, minta berdoa, apalakana dan seterusnya, ya berarti kamu mencintai mereka. Mencintai orang-orang soleh, mencintai para wali.
Ya, terbalik. Padahal ini kesyirikan. Dinampakkan oleh syaitan, dihias-hiasi. Anu bagus. Ya, bahkan takut-takuti kalau kamu tidak datang, kualat. Ya, cilaka kok. Ya, pasti kamu ditimpa musibah, penyakit, garing, anak dan seterusnya. Macam-macam ya ancamannya. Tapi ini pokok yang pertama. Dan sekali lagi, kembalikan ya setiap dari 6 perkara pokok ini kepada mukaddimah. Bahwasanya perkara-perkara ini perkara yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat kaum muslimin. Bahkan orang-orang cerdas, pandai, pintar, orang-orang berakal dari Bani Adam. Itu gagal paham, tidak paham perkara ini. Bisa dipahami? Nah ini, kembalikan ya, jangan lupa. InsyaAllah nanti pertemuan besok kita masuk ke pokok yang kedua. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.